Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Suryani. Pada video pembelajaran kali ini, saya masih akan membahas masalah program C++, tapi bedanya pada kali ini kita akan bahas program untuk memilih perhitungan volume balok, tabung, kerucut, di mana pilihan tersebut berupa huruf A kecil, B kecil, dan C kecil. Jika nanti di input huruf lain, maka akan kembali ke menu awal. Jadi seperti pilihan seperti itu ya. Kalau milih A, berarti itu untuk menghitung volume balok. Kalau milih B, itu volume tabung. Kalau C, itu untuk kerucut. Begitu. Seperti biasa, saya akan membahas sudokudnya dulu, kemudian program. Setelah itu saya akan bahas flowchart. Kalau masih ingat dari video-video saya sebelumnya, pseudocode itu merupakan campuran bahasa manusia dan bahasa Pascal, di mana tujuan dari pseudocode ini sendiri hanya untuk memudahkan logika pemrograman dari programmer agar mudah untuk membentuk suatu program yang dibuat seperti itu. Langsung saya bahas di sini. Pseudocode var ini adalah pendeklarasian variabel, kemudian ini adalah pendeklarasian tipe data variabel, di mana ada variabel A, B, C, dan pil, yaitu char, kemudian P, I, T hasil, dan R adalah untuk double. T hasil, dan R bertipe data double. Jadi di sini kita mulai. Nah, di sini kita beri label pilihan agar waktu seandainya kita input lain, nanti dia akan kembali ke label pilihan. Kemudian read pil atau input pil. Kalau pilihannya sama dengan A atau pilihannya itu A, kemudian seandainya kita inputnya B, enggak. Seandainya kita inputnya C, atau kita mau coba yang ini D. Apakah pilihan sama dengan A? Enggak. Apakah pilihan sama dengan B? Enggak. Apakah pilihan sama dengan C? Enggak. Kalau dia enggak, berarti dia go to pilihan atau dia menuju label pilihan seperti ini. Kemudian read pil, input pil. Jadi input lagi pilihan ini. Jadi kita kali ini input A. Kemudian read P, input P, di mana ini akan jadi panjang. Read L, di mana akan menjadi lebar, kemudian read T dia menjadi tinggi. Kemudian variabel hasil akan diisi dengan panjang kali lebar kali tinggi seperti itu. Kemudian cetak hasil sama kasusnya jika kita memilih B atau C. Nah, nanti dia akan hanya menjalankan satu proses karena di sini kita akan memilih seperti itu kan. Kemudian akhiri program. Langsung saja saya bahas pada programnya langsung agar jelas. Seperti biasa kita gunakan include IOStream dan using namespace std, di mana include IOStream adalah header yang kita gunakan karena kode-kode yang ada di sini adalah kode yang tertera pada header IOStream. Kemudian using namespace std ini untuk memanggil library, kemudian langsung in main karena kita nggak usah menggunakan fungsi lain, kita langsung menggunakan in main. Di sini kita deklarasikan variabelnya dulu, yaitu char dengan variabelnya itu A, B, C, kemudian pilihan karena nanti kan di input cuma satu huruf kan. Kemudian double dengan tipe data, bisa saja sebenarnya pakai integer atau bagaimana, cuman kalau karena kita ini perhitungan yang ada kali dan bagi yang tidak menentu hasilnya, maksudnya kalau menggunakan float bisa kalau seandainya mau pakai yang koma. Cuman kalau kita menggunakan data double, tipe data double, itu lebih akurat untuk perhitungan matematika. Jadi di sini saya menggunakan tipe data double. Kemudian kita deklarasikan label, di mana label ini akan menjadi pasangan dari kode goto atau pergi ke lompat, ibarat kata seperti itu kan. Kemudian cetak apa pilihan-pilihan ini untuk mempercepat program. Kemudian switch pil. Nah, begitu. Ini kita masuk kode switch case, di mana pil ini akan menjadi kondisi case A. Kalau seandainya nanti pilihannya tadi A.
dia akan cetak ini. Misalnya kita bilang tadi D kan, case kalau seandainya kasusnya A, enggak, dia kasusnya B juga enggak, dia kasusnya C, enggak, default, yang lain, kemudian cetak input tidak valid, mohon masukkan ulang, kemudian ke goto pilihan, naik lagi ke sini, ke label pilihan tadi. Nanti dia akan muncul lagi volume balok, volume tabung, volume kerucut, seperti itu. Pilihan lagi. Saya kita milih C, apa ke case A, no, case B, no, kita ke case C. Jadi di sini kita langsung diminta untuk memasukkan jari-jari, kemudian memasukkan tinggi. Seandainya jari-jarinya 7, tingginya itu 12, kemudian hasilnya kan ada 1/3 dikali T, 14, dikali R, dikali R, dikali T. Kemudian cetak hasil, kemudian break, kemudian akhiri program M. Begitu. Nah, flowchartnya kita kalau masih ingat flowchart itu ada bagian alir ya. Beberapa bentuk flowchart yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya itu adalah mulai dan akhir, start and dan juga end. Kemudian input output itu jari genjang, persegi itu untuk proses, kemudian kalau belah ketupat itu untuk pernyataan kondisi. Karena di sini kita menggunakan switch case, jadi kita menggunakan bagian itu pakai bagian pernyataan kondisi, jadi seperti itu. Sini. Mulai input pilihan tadi seandainya kita milih D, masuk ke kondisi pilihan, switch case. Apakah A? Enggak. Apakah B? Enggak. Apakah C? Enggak juga. Jadi dia butuh pilihan ke atas lagi. Sini. Kita masukin lagi seandainya C, apakah A? Enggak. Apakah B? Enggak. Apakah C? Iya. Kemudian sini. Kita diminta input jari-jari R dan juga tinggi T. Kemudian prosesnya ini adalah hasil diisi dengan 1/3 dikali T, 14, atau Pi dikali R kuadrat, kemudian dikali T. Nah, kemudian dicetak hasil. Setelah cetak hasil, dia akan mengakhiri program. Seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi ini adalah tampilan programnya. Volume balok, tabung, volume kerucut, maka pilihannya kan D. Jadi, input pilihan tidak valid, mohon masukkan ulang. Ini adalah pilihannya lagi. Jadi kita pilihan C, kita masukkan jari-jari, masukkan tinggi, volume kerucutnya 0. Jadi seperti itu. Menurut saya mungkin ini sudah jelas, atau kalau seandainya kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Karena mengingat saya juga masih dalam proses belajar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.